Baik, ini pertanyaannya masuk tapi tulisan tegak bersambung ini ya. Oh, oh, apakah kesembuhan dari Tuhan Yesus dapat dikombinasikan dengan obat-obatan? Ya bisa. Obat-obatan itu hikmat Tuhan kepada manusia. Gitu loh Bapak Ibu. Hikmat Tuhan kepada manusia untuk menciptakan obat yang juga untuk saudara. Jadi bagi saya nggak apa-apa, tapi saudara tetap harus tahu kadarnya. Saya ingatkan lagi, kalau yang tidur masih senang pakai obat-obatan, saya ingatkan ya, itu tidurnya palsu. Karena tubuh saudara itu dipaksa tidur. Itu legrek loh badan saudara, kok diteruskan loh ya. Ini betul saudara. Karena saya rindu saudara panjang umur, amin. Panjang umur dan sehat. Saya percaya itu. Ya, jadi Tuhan bisa pakai obat-obatan. Saya percaya itu, tapi saudara tetap jangan juga satu sisi jangan gampang dikit-dikit obat gitu loh. Terutama antibiotik. Sebetulnya ini arealnya dokter sih yang harus ngomong. Karena kalau antibiotik itu beda dengan obat biasa, itu ada namanya resistensi. Dosisnya biasa 2, nggak cukup jadi berapa? 3 nggak cukup jadi berapa? 5 nggak cukup 10, 100, overdose akhirnya. Maka saudara mesti lawan. Saya puji Tuhan rindu terus menyelamatkan orang-orang yang tidur masih pakai obat tidur. Itu bahaya saudara. Itu membuat saudara itu tidur palsu. Lah tubuh saudara itu kan tubuh saudara itu kan badan saudara itu bukan mesin, bukan kayak robot. Kalau robot legrek dikasih oli. Lah saudara enggak ada olinya, enggak ada oli saudara. Maka minta tolong saudara harus jaga kesehatan. Kalau saudara stres, coba jalan pagi. Jam 5, jam 6. Ojo di kasur terus. Selain di kasur terus capek saudara. Numpuk. Nah gitu ya. Baik, lanjut. Bagaimana kita tahu orang itu sakit karena gaya hidup, dosa, kuasa gelap? Baik, kalau gaya hidup, gampang. Kalau dia sakit paru-paru ya, tinggal tanya merokok apa enggak. Rata-rata kalau paru-paru pasti merokok. Kenapa kok paru-paru merokok? Karena di bungkusnya ditulis kan, dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, kanker. Dan bisa membunuh. Nah, jadi dia kena karena gaya hidup. Gaya hidup itu merokok. Lalu apa lagi? Minuman-minuman keras. Kalau minuman keras yang rusak apanya Bapak Ibu? Bisa ginjal, bisa liver. Terus apa lagi? Kalau saudara suka manis-manis, bisa apa? Diabetes. Nah itu gaya hidup. Tapi kalau hidupnya sudah sehat, terus tiba-tiba sakit, cek. Bisa apa? Bisa lagi stres. Mungkin stres pekerjaan, stres kena suami nih, stres kena istri, stres kena anak, tekanan hidup. Ingat rumus daripada Isaac Newton, bagus sekali. Kalau semakin banyak gaya, jadinya apa? Banyak tekanan, makanya harus banyak gaya. Banyak gaya tekan itu hukum fisika itu. Semakin banyak gaya, iya ojo kaken gaya wis. Jadi itu betul, itu fisika, itu yang dijadikan hidup dalam aplikatif hidup sehari-hari. Nah kalau karena dosa, perhatikan, nggak hormat dengan orang tua, selingkuhan, nggak setia sama pasangan nih, moro-moro sakit karena dosa. Kalau karena kuasa gelap, tidak sungguh-sungguh beriman dalam Tuhan Yesus, terus mohon maaf ada orang ngirim benda-benda jahat, ya kena. Contoh lagi, saudara menyimpan benda-benda berhala di rumah saudara. Patung-patung yang disembah, guci-guci yang diagungkan. Itu membawa penyakit saudara. Itu membawa penyakit. Keris, pedang-pedangan, samurai itu. Itu betul saudara. Itu bisa, saya cerita ya, nanti tanggal 23 Juni saya akan ke suatu kota, saya nggak bisa sebut kotanya. Saya akan mendoakan satu keluarga saudara, yang punya pedang samurai yang ada ilmunya saudara. Itu ketika dibawa sama orang lain, langsung stroke saudara orangnya. Dikembalikan lagi pedangnya. Ini saya mau datang nanti ke kota itu tanggal 23 Juni, mau dibakar habis semua itu. Ya itu karena kuasa gelap. Jadi bisa tahu ya saudara beda-bedanya ya. Kalau karena gaya hidup, saudara misalnya makan jeroan, ya jangan heran kalau kolesterol saudara naik. Aduh kok aku ya, itu ya bukan pantomin ya, tapi karena sakit gitu loh saudara. Jadi minta tolong jaga kesehatan ya, supaya juga nggak nambah-nambah tugas saya juga. Nah,
Iya saudara, makanya kita bagi-bagi tugas. Ini ceritanya bagi-bagi tugas supaya saudara juga terlibat dalam pelayanan. Karena kalau ini saudara aktif ya, kuasa-kuasa ini aktif, oh dahsyat saudara. Saya lihat gereja kita jadi berkat banget di Kota Malang. Karena saudara memberkati banyak orang. Iya, orang kan saya mau tanya, saya selalu ulangi ini. Sakit itu, sehat itu murah. Sakit yang mahal, lewat sakit biayanya mahal. Sehat murah, saudara minum manis-manis 10.000, 20.000, 50.000. Air putih loh berapa? Saya hari ini cuma mau minum air putih saudara. Mau umur panjang, sama kepingin kaki saya ini sampai tua ada saudara. Loh betul, kok masih sekarang masih suka minum-minum manis-manis, saya ingatkan ya. Saya sudah ketemu umur 20-an, anak-anak umur 20-an, sudah operasi ginjal, gagal ginjal, tahu kenapa? Nggak pernah mau minum air putih, cuma mau minum botol-botolan, saset-sasetan. Ini perhatikan, nggak main-main saudara. Hari ini umur 20 tuh udah asam urat, kolesterol, karena gaya hidupnya ngawur. Maaf, ini wake up call ini untuk semua. Gitu ya. Baik, ada lagi silakan. Shalom Pastor Yoel, tadi sempat katakan, oh ya silakan. Tadi sempat mohon maaf, katakan, tadi sempat ini, loh saya nggak ngomong kok dicatat ini. Soal tadi sempat katakan kalau cacat fisik mental ada campur tangan setan, itu mekanismenya gimana loh? Saya nggak ngomong itu, kok nambah-nambahi. Tapi gini, karena sudah ditulis saya bahas. Gini saudara, saya mohon maaf sekali, ini pembahasan agak sensitif tapi kita agak open mind ya. Ketika istri saudara mengandung, itu ada peran penting dalam pembentukan janinnya. Jadi ojo gampang inilah takdir Tuhan, enggak. Kalau saudara mengandung, dokter kandungan ngasih saran enggak harus makan ini, pantang ini, betul enggak? Ya udahlah, kalau saudara udah tahu, dikasih tahu pantangannya, terus saudara waktu hamil masih merokok, waktu hamil minum obat-obatan terlarang, waktu hamil makan seafood, makan mentah, janinnya sehat enggak? Tumbuhnya baik enggak? Terus kalau keluar enggak baik nyalakan Tuhan? Enggak gitu. Ini yang saya masuk hikmat. Saya masih percaya Tuhan enggak ciptakan produk gagal saudara. Artinya begini loh saudara, ini memang agak sedikit sensitif pembahasan ini, gini loh saudara. Saya masih percaya setiap orang tua punya peran atas kelahiran bayinya. Contoh ya, kayak saya dulu sama istri saya waktu istri saya hamil. Saya enggak mau marah-marah supaya psikologi istri saya baik, kandungannya juga baik karena itu di dalam perut ibunya. Misalnya capek-capek saya enggak boleh kan, ojo capek-capek. Atau misalnya ngidam apa saya carikan sebisa mungkin. Kalau istri saya ngidam soto saudara. Terus misalnya dulu karena ada satu kondisi tentang darah, tentang istri saya, kita enggak boleh makan, itu nanti kawan-kawan kita bahas namanya G6PD saudara. Itu enggak boleh makan kacang, enggak boleh parfum, enggak boleh kapur barus, terus di rumah itu enggak boleh ada pengharum ruangan. Itu karena mempengaruhi janin. Jadi sebetulnya itu orang tua itu punya peran itu saudara. Nah ini nanti kita perlengkapi ya, kalau ini nanti ahlinya aja. Saya rindu misalnya dokter yang memang mengerti kandungan. Jadi supaya yang lahir dari perut ibu ini baik gitu loh. Nah jadi jangan selalu kaitannya kalau keluar buruk itu karena setan loh ya. Dikit-dikit nyalakan setan, dikit-dikit nyalakan setan. Coba sedikit-sedikit bercermin juga. Coba berkaca, maksudnya sudah benar enggak gitu loh. Jadi kita jangan gampang terus nutrisi bayinya. Harus tahu. Makan-makan apa loh, kan memang gini kalau waktu hamil, kan ibu sama ibunya kan ngasih nutrisi anaknya, betul enggak? Lah kalau nutrisinya enggak sampai ke anaknya, ya anaknya enggak bertumbuh berkembang baik, betul enggak? Terus ingat bapak-bapak, kalau istrinya hamil tumpang tangan. Ketika istri saya hamil, saya tumpang tangan di perutnya. Saya berdoa begini ya, anakku bertumbuh berkembang sempurna, pintar, cerdas, dipenuhi Roh Kudus, kalau laki ganteng, kalau perempuan cantik, gitu. Kita itu sering melalaikan doa loh saudara. Harus doa itu menghindarkan dari segala yang buruk, amin. Contoh hari ini misalnya anak-anak yang kuliah di luar negeri. Orang tua pada cemas. Pastor tolong doakan biar enggak LGBT. Ya doakan Tuhan kami tengking segala roh-roh perjinahan anti LGBT gitu. Itu doa itu berkuasa saudara. Hanya yang praktek yang ngalami, percaya saya. Praktek. Jadi jangan, tapi saya kasih satu kasus. Gini ya, kalau bicara kayak begini biasanya genetik. Ini nanti urusannya dokter-dokter DNA atau genetik yang ngerti. Nanti kapan kita bisa hadirkan untuk ngasih penjelasan secara medis.
Jadi saya mau kita juga rasional, jangan dikit-dikit ini setan, jangan dikit-dikit ini kuasa gelap. Saya walaupun pelayanan pelepasan, saya nggak gampang, oh ini karena setan, enggak. Itu kita itu juga ada alamiah, ada ilmiah juga gitu loh saudara. Saya kasih contoh, satu kali saya melayani di satu kota, saya nggak sebut kotanya apa. Semua tidak ada genetik, mohon maaf, yang seperti ini. Tapi ada satu anaknya muncul, bermasalah, ternyata kenapa? Karena orang tuanya main dukun dan ini jadi tumbal. Nah kalau itu memang bisa, tapi itu kasus berbanding satu gitu loh saudara. Maka dari itu saya rindu sebetulnya ya, edukasi bagi saudara misalnya, contoh bagi laki-laki, sebetulnya supaya hasil anaknya baik itu dimulai dari suami. Karena pabriknya di mana? Loh, bukan di sebelah kan, masa sebelah pabriknya? Di laki-laki, di suaminya. Saya ini misalnya saya mau program anak kedua, ya saya perbaiki gizi saya. Banyak toge, banyak camba, supaya bergizi proteinnya, dikurangi yang gula. Gitu loh saudara. Jadi itu namanya hikmat. Oh ya memang nasib loh. Terus ngomong nasib, debatnya susah saudara. Saya nggak percaya nasib saudara. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, maka yang terbaik Tuhan berikan buat kita. Yang saya katakan amin. Nah kebenaran-kebenaran ini harus saya sampaikan. Jadi sekali lagi jangan gampang dikit-dikit ini campur tangan setan. Saya kasih premis dasar, logika berpikir, kerangka berpikir dasar. Kalau engkau percaya Yesus, setan itu enggak bisa nyentuh kita. Sudah itu aja. Kalau merasa masih diganggu setan, saya cuma tanya, sudah percaya Yesus belum? Wis ya, jangan takut setan lagi ya. Dikit-dikit cerita, makanya jangan kebanyakan nonton film setan. Baca cerita setan, diomongnya kadang-kadang ya bawel ya sudah resiko ditanggung masing. Kalau saya sih udah nggak mau ngapain, udah nggak perlu kayak gitu-gitu. Baca firman bukan sok rohani, tapi untuk kita bisa menang atas dunia kita butuh kekuatan dari luar dunia, yaitu apa saudara? Roh Allah, Roh Kudus. Lanjut, Pastor Yoel saya mau tanya kalau sakit hati dan panas karena lihat doi saya. Doi saya, ini kita mujizat kesembuhan apa relationship ini ya? Doi saya sama yang lain, itu apakah karena saya kurang hikmat? Atau karena kuasa Roh Kudus? Aduh, tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? Wis. Karena saya sampai sekarang masih sedikit gamon, apa meneh gamon nih. Kok gak? Saudara saya kasih tahu ya, kenapa kok kita itu manusia kita ini, maksudnya kita semua ini manusia ini sulit untuk move on. Karena dari kecil kita diajar untuk menghafal bukan untuk melupakan. Bener gak? Hafalkan rumus. Gak ada, lupakan rumus. Makanya nanti kita bikin mata pelajaran melupakan. Loh, tapi itu beneran ada loh, nanti saya bikin namanya kelas self healing saudara. Supaya saudara bisa melupakan trauma-trauma, amin. Gini, kalau sakit hati dan panas karena lihat doi, saya sama orang lain, ya harus gini loh, harus belajar lega bahwa penghiburannya gini, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kamu. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ayo pertanyaannya kalau ada lagi silakan. Wah seru-seru ini ya. Stuttering, apa ini ya? Apa ini? Ini berikutnya panitia jangan pakai kertas yang gini ya. Ballpointnya itu kalau sama ini licin, jadi tulisannya enggak bisa bagus. Harus kertas yang apa HVS ya. Saya enggak kelihatan ini. Stuttering apakah karena sebuah stuttering ya atau stunting ya ini ya? Stunting ya. Bukan, tapi apakah karena sesuatu ikatan dan apakah bisa pulih sekalipun yang bersangkutan mungkin setengah hati. Stuttering, starter lah bukan. Coba saya, sorry ini mungkin dibantu yang pertanyaan ini yang merasa menulis ini tolong dibantu kertas yang lebih jelas. Ini pertanyaan bagus soalnya. Saya lanjut yang kedua aja. Apakah syarat mutlak untuk menerima sebuah kesembuhan harus buka hati terlebih dahulu? Yes, harus buka hati saudara.
Karena ada juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh sakit hati. Jadi harus membuka hati. Ya, begitu ya. Maaf ya, yang nomor 1 saya enggak bisa baca. Soalnya ini apa ini, stuttering atau stuttering. Pastor Yoel, bagaimana cara kita melakukan praktek mujizat kesembuhan yang benar sesuai perintah dan firman Tuhan? Baik, pertama, saudara harus menguasai ilmu kesehatan. Saya doa bukan saya sembarangan. Saya juga belajar ilmu kesehatan dari jurnal, saya belajar juga tanya kepada dokter-dokter. Jadi bukan saya asal. Jadi ketika saudara belajar, jadi jangan saudara melihat saya seperti irasional, tidak. Saya tetap menggunakan akal sehat saya tetap menggunakan kewarasan sehingga saya berjumpa dengan orang kalau sakit saya bisa ngobrol ngerti. Kalau sakitnya karena ini, ya saya sarankan coba ke dokter ini. Jadi perhatikan, saya pun walaupun percaya kuasa Allah, tetap percaya bahwa Allah juga bisa memakai otak dan logika kita untuk menyatakan kuasanya. Jadi apa yang saudara perlu, praktek pertama saudara mesti belajar tentang kesehatan, tahu. Misalnya masalah kaki, saudara harus belajar. Ya memang harus belajar, mau nggak mau belajar. Dan jangan berhenti belajar. Nah nanti sesuai dengan perintah dan firman Tuhan adalah selalu mendatangkan damai sejahtera. Yang didoakan mengalami kesembuhan, saudara juga dikuatkan dengan kesaksian kesembuhan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk melakukannya saudara mesti mempersiapkan diri, belajar. Baca buku, juga bisa tanya kepada dokter yang kenalan saudara. Silakan, nggak apa-apa. Ya, kita perlu ilmu. Lanjut. Pastor, karena tema hari tentang kesehatan saya usul untuk diadakan senam seminggu sekali. Loh, dulu kan udah ada ya. Ada toh, tapi kok udah lama nggak ada. Vakum. Lah yang ngusul tapi sibuk sendiri mana. Misal Selasa dan Jumat saya rasa kok karena banyak yang sibuk ya nggak bisa. Ya, senam sendiri di rumah masing-masing kan bisa. Kan bisa toh. Bayar 50.000 loh, ono tawar-menawar lagi. Sebulan juga enggak apa-apa, karena jam 8 masuk kerja, senamnya dimulai jam 6 sampai jam 7 pagi. Namanya yang lain enggak kerja, ada yang pagi juga ya. Ya kalau saran saya, olahraga bisa dimulai dari rumah masing-masing saudara. Ya di rumah saudara, depan rumah gitu ya. Lanjut. Shalom pastor, mau tanya, bagaimana pendapat pastor mengenai orang yang percaya dan kesembuhan tetapi sampai ia dipanggil Tuhan, meninggal tidak sembuh. Ya begini saudara, jadi inilah misteri kedaulatan Tuhan. Saya masih percaya Tuhan punya daulat atas kehidupan ciptaannya saudara. Sebagai contoh, ada rasul-rasul yang disembuhkan, ada yang tidak. Paulus sampai kematiannya dia tidak sembuh. Tapi saya punya, kalau ini pemikiran saya ya, saya punya pemikiran kalau Paulus misalnya meminta sekali lagi kesembuhan, saya percaya masih diberikan. Tapi karena Paulus berkata bahwa cukuplah kasih karunia, dan biarlah duri dalam daging ini ada dalam tubuhku, biar menyatakan kemuliaan Allah, maka ya dijadikan demikian. Kalau saya masih percaya bahwa ketika saudara meminta, Tuhan memberikan. Kalau tidak diberikan, ya sudah, tetaplah percaya, berarti Tuhan punya rencana buat saudara. Tetapi kita kembali lagi kepada dasar kerangka berpikir. Saudara sakit, kalau itu karena gaya hidup, biasanya ya itu bisa jadi pelajaran buat saudara. Paham maksud saya? Contoh, saudara udah tahu nih rokok ini gak sehat, tapi dihajar terus. Terus paru-paru saudara bolong, terus Tuhan gak menyembuhkan saudara, terus saudara menyalahkan Tuhan, ya Tuhan yang ketawa. Anda sudah saya kasih paru-paru sehat, Anda rusak sendiri. Paham maksud saya? Contoh, Anda tahu bahwa kalau melakukan seks bebas terjadi penyakit menular seksual. Akhirnya kena penyakit menular seksual, terus gak disembuhkan sama Tuhan, terus saudara nyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa engkau gak sembuhkan aku? Ya Tuhan ketawa. Anda sudah dikasih pemikiran untuk memiliki hubungan yang sehat, tapi Anda masih aja, mohon maaf, melakukan hubungan yang bebas. Disinilah letak kehendak bebas saudara harus dipakai dengan penuh hikmat. Kalau saya ini senang langkah preventif saudara. Dalam khotbah saya itu sebenarnya preventif. Saya harus terbuka dengan saudara. Saya kemarin pulang ya, selesai dari ibadah. Sedih loh saya, di luar saya tahu itu jemaat di dalam. Ngerokok di depan saudara. Padahal saya khotbah tentang rokok loh. Kan bandel. Tapi nanti lek wayahe udanu baru nyari. Loh, padahal saya sudah ingatkan jauh-jauh hari saudara. Jauh-jauh hari. Nah itu contoh-contoh. Langkah saya itu gini loh saudara. Kuratif, ada preventif, ada kuratif. Kuratif itu namanya penyembuhan. Kalau preventif pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Loh emangnya saudara kalau nggak diobati nggak ada efek samping? Itu kan benda eksternal dari luar. Loh betul tidak? Saya ini sebenarnya ngajak jemaat Tuhan untuk kita mengaktifkan hikmat Tuhan dalam hidup kita saudara. Betul. Untuk mengaktifkan hikmat Tuhan. Karena kalau kita tahu hikmat Tuhan, kita nggak akan hidup dalam penyesalan, nggak akan hidup dalam keterlambatan.
telat. Tapi akan selalu satu langkah lebih cepat. Hati-hati, awas kalau ini sudah tahu. Nah itu hikmat Tuhan. Jadi minta tolong saudara, apalagi yang suka manis-manis, mulai dikurangi. Saya itu saran ya, kalau misalnya makan acara FA, kalau bisa airnya air putih aja. Kalau makan bebas silakan, tapi kalau air jangan minuman yang manis. Itu paling cepet itu masuknya gula darah itu saudara. Tapi kalau masih mau ya silakan. Saya kan cuma bisa ngabani. Saya sih nggak minum yang manis. Saya minum air putih aja cukup. Tapi kan ya begitu saudara, ya terserah saya gitu. Tapi kalau untuk diri saya atur sendiri. Tapi kan karena saya mengasihi setiap orang, saya akan ngasih info. Tanda kita ngasihi itu kita ngasih info saudara. Karena gini loh saudara, saya kasih tahu. Karena saya di rumah sakit sudah ngelihat berbagai macam penyakit yang wane-wane yang 90% karena gaya hidup. 90% karena gaya hidup. Tapi ya sudah, kadang-kadang orang kan pengen ngicip dulu baru tahu kan, ya wes gimana. Makanya saya kasih tahu 2 cara orang belajar kan. Ada yang tahu kalau itu bahaya nggak diteruskan, tapi ada yang harus ngicip dulu baru tahu, tapi biasanya kasep. Tapi saya rindu hikmat Tuhan ada dalam saudara dan saya. Amin. Apakah suatu keharusan saat mendoakan orang sakit harus berpuasa dahulu? Harus. Firman Tuhan berkata harus. Khusus ini disertai dengan doa dan harus. Wajib hukumnya. Nanti coba kalau saudara punya kehidupan puasa ya. Saudara lah ngalami mujizat-mujizat itu di luar nurul saudara. Di luar nalar. Mengerti saudara? Iya. Saya hari ini mau katakan bahwa puasa saya sudah bukan untuk diri saya sendiri, saudara. Puasa saya itu untuk ketika saya berjumpa dengan orang yang mungkin imannya lemah, tapi ketika berjumpa dengan saya, saudara, imannya bangkit. Jadi sudah nggak bisa egois. Kalau saudara terlibat dalam pelayanan, nggak harus full time, saudara gembala YFA, udah bisa egois. Puasa saudara itu untuk anggota saudara. Mohon maaf, mungkin anggota saudara yang sedang sulit cari kerja. Doakan mereka dengan berpuasa. Engkau harus punya, engkau gembala. Karena saya wakil gembala, saya harus lakukan itu untuk jemaat yang saya layani. Sehingga puji Tuhan, saya mendapat kesaksian jemaat-jemaat yang dapat kerja. Tapi kalau saudara nggak melangkah, ya nggak bisa dapat kerja juga loh saudara. Alkitab mencatat, yang pemalas nggak bisa. Hanya yang rajin. Kalau masih belum nemu, minta Roh Kudus tuntun. Kalau saudara dituntun Roh Kudus, saya percaya akan terjadi hal-hal yang ajaib yang percaya katakan amin. Loh saudara, saya kasih saksi, ini ada anak-anak muda kemarin datang. Saya itu loh, hari kemarin saya kan meraktir anak-anak muda barbecue net, ya. Saya juga terima kasih Bu Wani juga mendukung ya dengan beberapa makanan yang diberikan. Saya itu loh saudara, sudah nyiapkan budget saudara. Lah kok hari Minggu ada orang hubungi saya, pastor, saya mau memberkati pastor. Boleh minta nomor rekeningnya? Saya berikan, terima kasih, diberikan. Dan saudara tahu, saya diberi berapa? Pas dengan untuk yang saya siapkan. Yaitu 500.000 rupiah saudara. Artinya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyediakan yang kita perlukan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Apakah 500.000 saya makan? Tidak. 500.000 saya berikan buat jemaat-jemaat muda biar mereka bisa makan saudara. Setidaknya meringankan mereka yang ngekos. Itulah hidup sebagai hamba Tuhan. Tidak egois. Jadi malam hari sejatinya saya rindu hati-hati gembala itu mulai punya hati yang kepada anggota jemaatnya itu saya punya rindu hati untuk apa? Yang sakit saya mau doakan, gak usah nunggu Pastor Yoel. Iya, saya akan tetap terlibat dalam pelayanan itu. Tetapi saya kan gak bisa kaget Bujin no Jutsu saudara. Saya kan gak bisa tahu kaget Bujin no Jutsu saudara. Jadi 1000 itu loh saudara. Saya kan 1 orang. Betul? Lah kalau di sini saya lihat ada 200 orang. Kita gerak di kota Malang apa enggak Malang gempar saudara. Loh gak ada amin. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tuh rindu karena gini loh saudara, kita ini jadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya itu hari ini udah gak banyak nerima khotbah keluar, kenapa? Karena saya mau bersama jemaat, menguatkan jemaat, ngasih edukasi. Apa yang saya alami, saya bagikan. Ini harusnya ini bisa berbayar saudara. Tapi saya bikin gratis, kenapa? Karena dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Saya gak nyari uang saudara. Saya sudah pernah saksikan kepada jemaat Tuhan, saya diberkati orang. 20 juta rupiah saudara. Saya tebal sekali. Tapi hati saya taruh itu ke pembangunan saudara. Saya tabur, saya tunjukkan, saya contoh saya nabur saudara. Saya percaya itu berlipat-lipat ganda, kenapa? Karena saya percaya saya sudah cukup. Dari Tuhan sudah cukup, saya gak mau jatuh cinta kepada uang. Ini ada kaitannya semua saudara, karena gitu loh. Hari ini dengan yang Tuhan berikan dalam pelayanan saya. Kalau saya gak bisa jaga, bisa jatuh dalam cinta uang.
Lah sudah di posisi orang kalau ngundang saya, pastor pokoknya sembuh, berapa kita bisa kasih? Ayo, saudara dikasih hadapan kayak gitu gimana? Tapi saya berkata, terserah mau dikasih nggak dikasih, saya bukan itu tujuan utama saya. Tujuan utama saya datang melihat yang sakit disembuhkan Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara punya hati itu, tangkap hati ini. Engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena engkau punya hati Yesus. Berikanku hati seperti hatimu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kalau saudara dapat hatinya Yesus, pelayanan saudara tidak akan sama lagi. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terlebih saya rindu kepada anak-anak muda, karena saya juga muda. Saya minta percepatan. Kalau biasanya hamba Tuhan usia senior, saya minta saya usia muda bisa mengalami mujizat, dan saya bersyukur nanti Agustus saya akan diundang ke Pangkalbun saudara. Saya hanya menerima beberapa saja yang saya kenal, kalau nggak kenal saya nggak terima. Untuk KKR sekota saudara, untuk kesembuhan. Nah saya percaya saya akan bawa pulang kabar-kabar kesembuhan, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, apa beda rasul, nabi, gembala? Nah ada 5 jawatan saudara, rasul, nabi, gembala, pendeta, pengajar. Ini beda-beda, nanti itu di segmen lain aja saya jelaskan. Apakah saat ini masih ada rasul dan nabi? Banyak. Saudara bisa jadi rasul, yang percaya katakan amin. Rasul itu artinya pelayanan dipenuhi kuasa. Makanya saya rindu saya sebut gereja ini kan gereja rasulia. Gereja yang semuanya bahkan di level jemaat saja doa buat keluarganya itu sembuh. Itu rasulia saudara. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara saya ada tipe orang yang begini loh saudara. Saya sudah bagikan juga. Kalau saya dulu punya dosen killer misalnya. Yang dosen yang mempersulit saya. Biasanya kan, saya persulit mahasiswa saya. Saya persulit aja. Enggak. Kalau saya pernah mengalami dosen yang sulit, saya enggak kepingin mahasiswa saya kesulitan saudara. Sama. Kalau saya dulu mungkin saya belajar sendiri, saya harus gini sendiri. Maka saya ada untuk bantu bimbing saudara ngajar supaya saudara ada yang ngajarin. Ada yang bimbing. Dan saya rindu gini loh saudara. Saudara itu jangan jadi penghangat kursi yang datang tiap minggu, duduk cuman pengen denger firman. Alkitab mencatat, pergilah, jadikan baptislah dan dalam Bapa, Putra dan ajarlah mereka. Jangan ongkang-ongkang. Tugas kita ini berat saudara. Jangan saudara pikir tugas jadi duduk cuma jemaat cukup. Enggak, Tuhan minta lebih saudara. Dan yang menangkap hati ini pasti jadi lebih, amin. Apa beda doa di dalam nama Yesus sama doa demi nama Yesus? Ya, sejatinya kalau saya lebih condong di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus. Kalau demi itu berarti Yesusnya di sini demi nama Yesus. Tapi kalau dalam nama Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kalau demi itu gini loh saudara. Saya kasih ilustrasi yang mudah ya, gini-gini. Misalnya saudara diutus untuk pergi. Saya demi nama yang utus saya ini, saya melakukan ini. Tapi kalau dalam nama yang mengutus saya, berarti dia bersama-sama melekat dengan Anda gitu. Bisa paham ya saudara? Saya rasa jelas itu, singkat pada jelas. Jadi kalau saya lebih dalam nama Yesus, karena di dalam nama Yesus. Puasa seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi satu, puasa itu disertai doa ya. Kalau puasa saja itu intermittent fasting, itu diet saudara. Nah, puasa yang Anda harus lakukan, itu saudara berhenti makan terakhir jam 10 malam. Jam bukanya ada 3, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 6 malam. Silakan pilih sekuat saudara, tapi boleh minum air putih ya, bukan es campur, es teler. Ya, itu gak puasa itu saudara. Terus kalau bisa jangan jam 1 siang, lalu saudara bangun jam 11, jam 2 jam puasa ya saudara. Ya ditahan, coba ditahan. Terus sambil puasa saudara baca firman, jadi ngenyangkan tubuh saudara itu yang dikenyangkan nanti rohnya. Baca firman, doa, terus misalnya udah mulai kerucuk-kerucuk, dalam nama Yesus aku percaya, aku sanggup. Gitu jangan, enaknya buka apa, geprek, gejrot. Ya itu pikiran-pikiran dunia. Lanjut ya. Apakah sakit karena stres? Selain berobat dokter, apakah bisa dibantu doa? Karena
Anaknya bisa sewaktu-waktu mandi seperti kesetanan, tapi terkadang seperti orang normal. Nah gini, kalau ini masalah kejiwaan, tolong diperiksakan juga ke psikolog. Nggak apa-apa, dilihat hasilnya. Dia halusinasi nggak, delusi nggak, skizofrenia nggak. Tapi setelah dicek kita doakan percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan jiwa. Yang percaya katakan amin. Karena di Alkitab Yesus mendoakan orang gila dan menjadi sembuh loh. Ada di Alkitab. Artinya dia bisa sembuhkan tubuh, jiwa dan roh kita. Jadi tolong cek ke ahli. Saya tidak anti ahli, saudara ke psikolog boleh. Silakan. Tapi saya himbau kalau ke psikiater tolong dicek lagi obat-obat yang akan diberikan. Karena itu biasanya obat-obat psikotropika yang bisa menyebabkan kecanduan dan dosisnya terus naik. Ya beberapa kesaksian sudah saya saksikan ya. Yang lepas daripada obat-obatan itu. Shalom, begitu cepat pastor mendoakan, bisa cepat dan bisa dilihat wajah pastor ada cahaya. Aduh, bapak kamu tukang bakso ya? Digombali saya. Bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu ya itu mangkoknya ketinggalan. Ada yang bersinar bukan pastor sehingga cepat sembuh ya, terima kasih. Ya gini loh, saya pasti percaya kalau orang yang bersama Tuhan kita itu pasti wajahnya penuh dengan sinar, amin. Kasih tepuk tangan. Saudara juga ya. Loh iya kan firman Tuhan berkata bahwa jalan hidup orang benar diwarnai oleh cahaya firman Tuhan. Tapi saudara ketemu pelayanan tapi gelap ay. Roh mana saudara yang diikuti saudara ya? Mungkin roh halus saudara ya. Sebab itu benar loh saudara. Saudara kalau di dalam Tuhan sungguh-sungguh wajah saudara bisa glowing, betul enggak? Percaya enggak? Loh saya kok iso? Enggak usah tepuk tangan. Apakah karunia untuk mujizat kesembuhan hanya bisa didapatkan, semua orang bisa dapatkan karena setahu saya karunia untuk tiap orang berbeda-beda. Kalau keyakinan saya bisa. Silakan sesuai keyakinan masing-masing. Kalau saya percaya bisa dan terbukti saya bisa karena saya minta. Dan kalau hanya yang percaya yang bisa. Tapi kalau saudara masih berpikir ya itu bukan karunia saya, ya monggo. Saya nggak bisa maksa pikiran tiap orang. Tapi yang saya bisa himbau, kalau saudara mau kuasa, Tuhan akan berikan. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau minta Roh Kudus, Dia akan berikan. Bapa akan berikan Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi saudara minta. Itu kan katanya. Gini loh saudara, kalau katanya, lah saya ngomongin loh praktek. Saya ngomongin ini mempraktekkan, kok saudara masih katanya orang, katanya yang lain. Ini repot ini. Yang kayak gini kadang-kadang mohon maaf ya akhirnya berhenti hanya di argumentasi. Nggak lanjut ke praktek. Loh saya ini udah praktek saudara. Saudara saya kasih tahu. Kenapa saya selalu mengajarkan jemaat doa, Bapak Gembala juga doa. Saya baca satu buku dari Pastor Yonggi-cho, Pastor David Yonggi-cho di Korea Selatan. Gereja terbesar di dunia, 1 juta jemaatnya. Bukunya Prayer That Bring Revival. Lah kalau gerejanya 1 juta karena doa, ya berarti kuncinya apa saudara? Ya doa, ya wis ojo ngikuti yang lain toh. Kita tuh kadang-kadang yang gak mau taat itu loh. Kalau saya percaya kita doa, tidak menutup kemungkinan. Kita juga bisa 1 juta, yang percaya katakan amin. Kok saya sangat percaya, boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Loh iya saudara, loh iya. Loh sekarang di kota Malang berapa penduduknya? Kurang lebih 1 juta. Loh kita bisa 100.000 aja dahsyat 10% loh saudara. Loh betul gak? That's a vision, itu vision. Dan itu harus dihidupi. Nah untuk menuju ke situ kita perlu kuasa Tuhan. Loh iya saudara, terus saya juga waktu khotbah founding father Gereja Betani Indonesia, Opa Alek, Pendeta Abraham Alek Tanusa Putra. Beliau selalu mengatakan, doa adalah kunci, Lah kalau beliau bangun gedung gereja terbesar se-Asia Tenggara, dan kuncinya adalah doa, ya wis manuto. Saya tipikal yang begitu, kalau saya itu tipikal lihat orang, oh caranya begini, saya ikuti. Tapi kalau debat, terus misalnya, tapi gini, ya harus ikuti jalan pikirannya aja nggak apa-apa, nggak usah ikut yang saya. Kalau saya sih praktek, gitu. Saya sih begitu. Dan yang praktek yang akan mengalami, amin. Saya akan mendengar banyak kesaksian dari saudara, sungguh. Yang nangkep malam hari ini, saudara mulai praktek. Tapi minta hikmat Tuhan ya. Contoh ya, misalnya saudara buat yang kursi roda, doa kursi roda, itu juga nggak sembarangan saudara. Hati-hati ya, jangan aku percaya ditarik, terus legrek. Saudara awas, saya langsung, aku tidak mengenal dia. Kukuruyuk. Gimana saudara? 3 kali tau soalnya, disangkal. Nah, iya. Ya itu perlu hikmat. Saya kalau doakan orang yang kursi roda juga hikmat. Nggak asal itu ada. Makanya hikmat itu turunnya dari mana? Dari mata ke hati. Loh, relationship lah. Dari mana?
Dari roh Allah ya, takut akan Tuhan, roh Allah ya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Shalom Pastor Yoel, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu punya karunia misal bisa bernubuat? Dibuktikan. Tapi saya mau bilang hati-hati dengan nubuat itu palsu saudara. Tapi kalau nubuat itu asli. Gini, misal saudara pelayanan ngeroh itu bukan yang kayak tiap ngeliat orang, oh di belakang saudara ada bayangan. Oh di rumah, di pohon. Oh, iku roh opo iku? Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu membuat damai sejahtera bukan bikin takut. Amin. Kalau ada orang datang ke rumah Anda dan bikin takut, mungkin habis makan tahu goreng, panas. Ya itu roh yang mana? Saya kalau dia datang ke rumah orang yang takut, pulang lo mesti berani, yes gitu. Tapi kalau pulang jadi mikir, aduh kok wedi yo. Roh mana yang dia ikuti? Karena Roh Kudus memberi keberanian, amin. Kalau roh yang lain mencekam. Jadi bagaimana tahu kalau dia bisa punya karunia ketika ada damai sejahtera? Kalau dia bikin takut, roh mana yang dia ikuti? Udah itu aja, parameternya itu. Ya, lanjut. Wah ini tinggal sedikit ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Yesus datang ke gereja berharap bisa disembuhkan. Apa bisa? Meskipun setelah itu dia tetap pada keyakinan yang lain. Bisa. Ketika didoakan, loh saudara saksi nggak sih saya beberapa kali doakan orang-orang yang bukan orang percaya? Lihat toh. Tapi ketika saya datang kepada dia saya tanya, maukah engkau didoakan dalam nama Yesus? Kalau dia berkata mau, maka dia sedang membuka hati bagi Yesus. Bagi Yesus. Ketika saya berdoa, Yesus masuk ke dalam dirinya, saya percaya kok suatu waktu aktif itu dia tiba-tiba langsung kepengen ke gereja. Itu saya yakin betul. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Karena orang yang membuka hatinya buat Yesus, itu Yesus sudah hadir dalam hatinya. Mari masuk, masuk hatiku. Ya Yesus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Saya percaya kok orang-orang yang saya doakan, walaupun mungkin dia tetap dengan keyakinan lama, tapi pada waktunya, itu aktif karena dia mau didoakan dalam nama Yesus. Dan nama Yesus itu berkuasa loh saudara, amin. Ini lo tanya Pak Mek, saya kalau doakan orang-orang yang belum percaya, saya langsung kok. Yang misalnya sakit, terikat langsung. Percaya dalam nama Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu aktif itu saudara, dan itu menginjil loh saudara. Mari kita aktifkan lagi spirit penginjilan, amin. 3 pertanyaan terakhir. Nanti saya juga ada tambahan pertanyaan yang juga sering ditanyakan orang. Doa untuk orang yang sudah lanjut usia, yang sakit, tetap doanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuh atau yang terbaik dari Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang hati ke hati. Saya suka pertanyaan ini. Gini saudara, tolong diterima dengan open mind. Gini, kadang-kadang ketika kita ketemu orang yang usianya sudah lanjut, dalam kondisi yang tidak baik ya, maksudnya misalnya sudah terkapar di kasur, itu saya akan mengajak bicara keluarganya. Apakah keluarga sudah ikhlas atau belum? Kalau saudara keluarganya, kami belum ikhlas, maka saya akan mendoakan untuk kesembuhan karena iman keluarganya percaya orang tuanya akan sembuh. Tapi kalau keluarganya, ya wis pastor, kami ikhlas, kami ampuni dan kami mengampuni, kami percaya sorga ada buat orang tua kami, maka saya akan doa untuk memberangkatkan saudara. Ini betul saudara. Karena kadang-kadang kasihan, hidup tak hidup, hidup seperti tak hidup, mengerti maksud saya? Nah ini hikmat. Ini bukan berarti kita gak berhikmat, itu hikmat. Terkapar di kasur gak bisa ngapa-ngapain, keluarga juga bingung gak bisa ngurus, maka solusinya saya akan tawarkan. Bagaimana kalau saya doakan untuk kepada Yesus? Karena begini saudara, kita di dunia ini transit, amin. Rumah kita yang asli itu di atas di sorga, amin. Maka kalau kita di dunia sakit, di dunia sengsara, di sorga gak ada sakit, gak ada sengsara, amin. Maka itu yang saya kuatkan pihak-pihak keluarga yang sudah ikhlas, saya minta biasanya mereka mengampuni dan diampuni. Artinya yang orang tuanya diampuni, mereka juga minta ampun selama hidupnya minta. Jadi semua pihak keluarga baik gitu loh. Jadi menurut saya karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini, sekalipun saya harus kuatkan saudara. Saudara ke rumah sakit berdoa dan yang didoakan mohon maaf berangkat. Tidak usah takut karena semua dalam kendalinya Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Karena siapa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa melawan Tuhan.
Maka saya masih percaya ketika saya berdoa sekalipun saya percaya penuh gunung itu pindah. Artinya orang ini bisa sembuh. Tapi ternyata saya dikabari keluarganya orang ini sudah berangkat. Saya tetap mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih rencanamu yang terbaik. Karena saya doa terakhir saya selalu deklarasi bahwa percaya Yesus. Berarti ketika itu ada detik terakhirnya. Saya percaya di detik terakhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya ketika saudara ketemu dengan kondisi yang parah. Jangan lupa doa deklarasi. Doa deklarasi itu begini. Aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah itu doa deklarasi, artinya dia sudah terima. Karena Roma 10:9-10, jika ia berkata, menerima, mengaku dengan mulut dan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan menerima sorga. Kurang lebih seperti itu ringkesnya gitu saudara. Maka setiap saudara ketemu orang sakit yang saudara lihat itu parah, selalu doa dalam nama Yesus dan dia percaya Yesus. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin itu detik terakhir kita ketemu dia. Karena saya sudah kali ketiga saya mendoakan orang yang setelah itu mereka berangkat dan memang karena mereka mau berangkat cuman karena ketahan oleh benda-benda yang ada di dunia ini. Setelah benda-benda itu keluar dalam nama Yesus keluar, bisa terbang dengan damai sejahtera tapi di dalam nama Yesus. Dua pertanyaan terakhir saudara. Kita manusia ada, wah ini tulisan tegak bersambung ini saya enggak bisa baca ini. Wah maaf ya yang ini enggak bisa saya baca saudara, maaf. Lagi dah. Oh ya. Shalom pastor, semisal kita mendoakan orang sakit namun setelah didoakan dapat beberapa hari meninggal. Bagaimana reaksinya menanggapi keluarganya? Soalnya saya pernah lihat dengan sendiri ada kejadian seperti itu. Gini, ya kita kasih kekuatan keluarganya. Gak perlu banyak ngomong, cuman kepada pihak keluarga kami turut berduka cita, tetap kuat, Tuhan Yesus memberikan kekuatan penghiburan. Udah selesai, gak usah banyak. Loh, padahal saya sudah doakan gini, waduh tidak perlu. Karena mereka sedang sedih, bukan lagi pengen dengar penjelasan gitu loh. Kuatkan aja. Dan saya percaya ketika saudara menguatkan, keluarga akan mengerti bahwa inilah rencana yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak bisa melawan rencana Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Maka ketika kejadian seperti ini, saudara tetap percaya bahwa saudara sudah melakukan doa saudara itu sudah tugas yang terbaik. Karena saudara percaya doa saudara ketika mendoakan keluarga atau orang tua yang saudara doakan, itu juga berdampak bagi keluarganya. Ketika saudara berdoa, keluarganya pun disiapkan. Ketika Tuhan panggil, keluarganya pun disiapkan. Artinya ketika nanti anggota keluarga orang tuanya dipanggil Tuhan, mereka sudah siap secara hati. Dan Tuhan akan pimpin langkah selanjutnya. Pasti sedih, pasti siapa yang gak sedih? Ditinggal yang disayang. Semua pasti sedih. Ketika saya kehilangan ama saya kehilangan bobo, sedih nangis, kehilangan empek saya, kehilangan wak saya, sedih. Tapi ada kekuatan yang hidup yang tenang. Mereka sudah ada di sorga, tidak sakit lagi. Nah itu loh saudara, itu kekuatan yang saya maksud. Penghiburan yang saya maksud. Jadi gak perlu sedih saudara, karena kita tidak bisa melawan kedaulatan Tuhan. Saya pernah mendoakan seseorang yang datang ke tempat ini, terus akhirnya menurun. Saya doakan di rumah sakit dan akhirnya dipanggil Tuhan. Dia keluarga nggak masalah loh. Pastor katanya pastor karunia kesembuhan, kok keluarga saya kok ini enggak. Mereka jadi paham. Mereka mengerti. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Doa kita juga menguatkan dia untuk tahu bahwa rencana Tuhan yang terbaik, amin. Weslah percaya saudara, kok saudara dalam pekerjaan Tuhan gak mungkin dipermalukan, amin. Apa reaksi kita ketika kita mendoakan bila orang yang sakit tidak sembuh, apa kita tetap doakan? Dia didoakan. Loh yang nyembuhkan kan bukan saudara, yang nyembuhkan siapa sih? Tuhan Yesus. Saya tidak pernah merasa berat ketika saya doakan orang gak sembuh, loh berarti pastor gak nyembuhkan, loh memang bukan saya nyembuhkan. Berarti ingat firman Tuhan berkata apa? Kalau saudara berdoa sesuai kehendaknya, pasti jawabannya iya. Nah ketika saya berdoa kehendaknya Tuhan dia sembuh, ya jadi sembuh. Tapi kalau kehendak Tuhan dia tidak sembuh, ya kita kuatkan dia bahwa tetap berharap kepada Tuhan. Tapi saya masih yakin dan percaya ketika kita berharap dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Ketika Sadrak Mesak Abednego berkata, sekalipun kami dibakar dalam api, kami tetap percaya dan terbukti Tuhan hadir di situ. Sehingga orang melihat harusnya 3 tapi berapa? 4, karena dia Allah yang setia yang tidak pernah mengecewakan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi tidak usah merasa kecil. Saya juga doakan beberapa orang ada yang gak sembuh. Ya sudah saya tetap setia. Tetap saya lakukan bagian saya. Contoh ada yang stroke jalan, ada yang stroke yang gak jalan, ya udah mau gimana. Karena bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanya menguatkan imannya. Nah kadar tiap iman orang itu gak sama.
Yang ngalami langsung jebret itu imannya 100. Tapi yang enggak ya 50 sampai ke bawah. Saya itu rindu gini loh saudara, kalau saudara ke dokter, enggak sembuh kan ke dokter lagi. Masa saudara datang ke Tuhan, enggak sembuh enggak datang lagi sih? Ada yang butuh 1, 2, 3, ada yang, lawang Alkitab mencatat 12 tahun. 38 tahun, betul enggak? Ada waktunya. Nah kita ke pertanyaan yang terakhir. Sebagai penutup ya. Pastor Yoel, saya percaya jika kita percaya dan setia kepada Tuhan, kutuk itu tidak menimpa kita. Benar atau tidak? Benar. Sekalipun menurut cerita nenek moyang terlibat dengan kuasa ilmu gelap. Benar, saya sepakat. Makanya saudara jangan suka gede-gedekan cerita setan. Oh aku dulu sepertinya nurun ini darahku dari atas. Enggak, darahku darah Yesus. Amin. Darahku darah Kristus. Amin. Iya. Wes dikurangi cerita-cerita setannya. Udah. Saya kalau ketemu orang saya nggak mau dengar cerita setan. Saya udah diam, gitu. Karena cerita setan, saudara kok diceritain setan merinding nggak? Iya loh, merinding. Karena itu kuasa gelapnya lagi gerak itu. Senang dia dipuji. Wih, takut. Tapi kalau sudah cerita kemuliaan Allah, yang hadir-hadirat Allah, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, di bagian penutup ini saya mau ada 2 pertanyaan yang menarik ini ya. Gini, ini saya catat ya. Waktu COVID kemana? Wah, ini pertanyaan yang menarik. Gini saudara, saya jawab ya. Saya sebagai hamba Tuhan tetap punya kewarasan saudara. Ketika COVID, gereja kita, ini gereja kita sendiri ya. Kita menolong banyak orang dan saudara bisa nanti lihat pelakat-pelakat di depan. Itu ada kita dukung IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kita dukung beberapa rumah sakit juga. Dan kita juga mendukung jemaat-jemaat yang kena PHK, yang SPP-nya susah. Sampai ratusan juta sampai hampir miliaran, mungkin menembus miliaran 1-2 tahun. Pastor Afat dan tim pastoral, ada yang meninggal bergerak sekalipun ada resiko terkena COVID. Jadi sepanjang COVID kita melakukan bagian. Nah saudara, saya masih percaya bahwa Tuhan punya kedaulatan, amin. Kalau memang pada saat itu dalam dunia semua harus mengalami kesengsaraan dan penderitaan, kita sebagai manusia hanya bisa percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan memelihara setiap kita, amin. Sekalipun ada yang dipanggil Tuhan saat COVID, tetapi saya tetap percaya semua dalam kendali Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kita masih berdiri tegak, yaitu mujizat daripada Tuhan. Kita masih bisa berdiri, masih bisa melayani dan tidak undur diri walaupun diterpa COVID yang begitu dahsyatnya. Maka itulah yang saya katakan saudara, bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan yang terakhir yang saya juga sering dapat. Kenapa enggak pelayanan ke rumah sakit? Loh, saya pelayanan ke rumah sakit emang harus saya syuting ya? Di rumah sakit itu ada peraturan privasi. Karena ada kondisi pasien yang buruk. Masa saya syuting, halo saya lagi sama bapak ini terus kakinya lagi ngangkang gini saudara. Ya kan kita ya punya kode etik, betul enggak? Dan saya mau katakan, rumah sakit pun juga punya peraturan. Ini loh beberapa full time yang ikut saya, kita pernah ditolak di beberapa rumah sakit. Nggak boleh, karena nggak semua orang juga mau. Maka dari itu pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini, terus misalnya kalau ada karunia mujizat kesembuhan, kenapa masih banyak rumah sakit dan rumah sakit penuh? Nah ini kan konyol. Manusia tidak kebal penyakit dan tidak kebal kematian, saudara. Tapi satu hal yang pasti yang saya mau bilang ini pasti, hanya di dalam Yesus kita beroleh upah hidup kekal surga. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Saya bersyukur saya bisa bagikan ini saudara. Saya rindu saudara tangkap, terutama hati Yesus ini saudara harus punya saudara. Kalau saudara punya hati Yesus, maka saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan. Gembala-gembala Yeva, anggota-anggota gembala wilayah akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin.